Fight. Hey, what's up Fusik Nation, welcome back again di series Facebook Ads Anti Dukun Series. Di video kali ini, ya khususnya pada video kali ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang cara penempatan event pixel yang salah. Ya, kalau salah itu nanti dampaknya adalah data kalian yang di-generate dari iklan itu nanti bisa berabe, bisa acak-adut, dan itu bisa mengakibatkan kalian nggak bisa tracking iklan kalian secara proper. Karena itu berabe gitu. Nah, kenapa ini aku bahas? Karena kenyataannya di luar sana itu masih banyak yang melakukan ini gitu kan. Parahnya, kesalahan ini itu mereka lakukan secara tidak sadar, ya karena tidak tahu gitu. Nah, karena nggak tahu ketika ditanya performa iklannya kayak gimana gitu. Jadi bingung gitu. Loh, ini kok bisa nggak ke-tracking gitu? Ya karena eventnya yang kurang gitu, atau mungkin penempatannya yang salah gitu. Nah, supaya kalian nggak kejadian seperti itu, atau mungkin kalau udah ngalamin tapi nggak sadar, ya oleh karena itu tontonlah video ini sampai selesai gitu ya, supaya nanti kalian nggak mikir kayak dukun, kan buang-buang duit. Oke ya, tanpa review kita akan langsung masuk ke boardnya. Oke, ini aku udah bikin boardnya, ini pakai AWW board. Nah, ini aku udah bikin dari sini ya. Ini contoh kalian strukturnya kayak apa, funnelnya kayak gini ya. Dari ad gitu kan. Terus misal kalian ke landing page, ke website kalian gitu. Kalau memang landing page yang digunakan adalah halaman produk, itu seyogyanya ya, itu pasti di sini ada namanya view content gitu. Kalau kalian menggunakan platform seperti WooCommerce, terus pixelnya pakai insert pixel atau apa tuh pluginnya, lupa tuh. Pokoknya ada plugin yang itu udah otomatis kalau kalian setup nanti semua pixelnya akan muncul sampai ke purchase gitu. Atau kalau kalian pakai platform yang ada di luar sana, itu biasanya udah di setup semuanya sampai akhir gitu. Nah, itu kalau memang menggunakan seperti itu ya, intinya kalau dikategorikan sebagai halaman produk, pastikan itu muncul VC atau view content view gitu. Nah, jika memang halaman produk gitu ya. Nah, setelah ini ya, setelah masuk ke sini kan memang bermacam-macam. Kalau yang dia itu produknya banyak, itu bisa jadi add to cart, checkout gitu ya. Nah, ini aku mau ngasih contoh ke kalian, contoh yang salah yang biasanya banyak terjadi gitu. Nah, misal nih LP gitu ya. LP terus di sini itu nanti dia kan ngeklik gitu ya. Ngeklik kan dia pindah di sini sebentar, itu dia misal dia add to cart gitu ya, biasanya kayak itu. Nah, add to cart itu udah bener gitu. Nah, add to cart, jadi ini dia funnelnya dia ujungnya menggunakan WA gitu. Tapi somehow setelah tadi add to cart, jadi add to cart di sini dia ini sih biasanya yang dilakukan itu dia ngisi form gitu. Nah, setelah ke sini dia itu jadi apa? Malah jadi purchase. Nah, ini salah. Kenapa salah? Nah, mungkin teman-teman kalau yang di luar sana yang pakai seperti ini aku mau meluruskan. Ini bukan berarti aku sok tahu gitu ya. Ini udah berdasarkan dari sononya, dari Facebooknya. Jadi kita jangan mencoba-coba mereka apa yang sudah ada patokannya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kan ATC ini kan sebenarnya kan dia kan lead ya, WA ya. Ini sebenarnya kan WhatsApp gitu. Nah, karena ini WhatsApp, ya jangan dijadikan purchase. Purchase itu kan orang-orang yang udah beli gitu. Kalau belum beli, ya jangan dijadiin purchase gitu. Nah, jadi yang benar kalau kayak gini, berarti teman-teman ini jadiin namanya adalah lead aja ya. Kalau kayak gini lead, bukan purchase gitu. Karena ada tuh yang pamer dashboardnya gitu kan. Wah, purchase-nya banyak banget gitu. Maksudnya murah gitu. Nah, ternyata dia itu masih lead gitu, bukan beneran purchase gitu. Bahkan ada yang dia dari LP sini langsung pindah ke sini, itu langsung ke WA gitu ya. Bentar, aku buatin aja selanjutnya ya. Nah, ini tipe funnel yang sering banget ya dilakukan oleh orang Indonesia. Ini iklan, terus habis itu dia pindah ke landing page ya. Landing page. Nah, ini sama kalau misalnya memang halaman produk ya silakan VC. Terus ini kan ketika diklik dia langsung jadi WA gitu ya. Ada kan biasanya kan paling banyak kayak gitu ya di Indonesia ya. Nah, ini ada yang diklik itu bukan lead tapi apa? Langsung purchase. Nah, ini juga salah. Kenapa? Ya itu kan masih lead, bukan beli gitu. Bahkan ada juga add payment info. Add payment info apaan? Oh, nggak ada penambahan paymentnya gitu kan. Jadi kalau memang itu bentuknya lead,
yaitu tetap namanya lead gitu ya. Jadi nggak usah didebat, ini karena apa? Nanti supaya di metriknya itu jadi waras gitu. Nah nantinya untuk kita men-tracking orang-orang yang sudah beli ya, misal dari lead ini tadi kan customer chat gitu, terus mereka ini akhirnya jadi beli gitu, entah kalau teman-teman yang pakai COD ataupun full transfer, intinya kita mau tracking kan di dashboard yang udah beli ini, karena kalau cuma di dashboard isinya cuma lead doang aja, itu ya kita nggak bisa tahu dengan tepat audiens mana, campaign mana yang dan iklan mana yang profitable gitu. Nah ini solusinya kalian bisa upload namanya offline conversion dan nanti di video-video selanjutnya, di video yang sesi keberapa apa, yang nomor keberapa akan dibahas santai gitu. Intinya kalian upload offline conversion gitu. Nah kalau teman-teman yang menggunakan seperti order online ya, aku sendiri tidak pakai tapi beberapa klien aku menggunakan itu. Nah itu juga bisa ya, jadi nanti pencet semacam tombol gitu, jadi nanti orang-orang yang udah jadi lead itu kalau udah beli nanti pixel prosesnya bisa ketrigger di dashboard ya. Tetap sama seperti offline conversion, nggak semuanya akan ke tracking, tapi setidaknya kita bisa melihat lah mana campaign ad set iklan yang itu profitable gitu, karena kalau cuma lead doang ya ngapain gitu. Oke, ya ini yang kebanyakan terjadi di Indonesia gitu, di WKWK lain itu. Terus ada juga yang dia ini agak parah gitu. Yang agak parah tuh kayak gimana? Sebentar, akan aku tunjukin ya. Jadi begini, misal kalian punya funnel seperti ini iklan gitu ya. Ya funnel WA ya, karena di Indonesia. Jadi ini yang sering tak bahas saja gitu. Nah ini ad gitu ya, terus dia masuk ke halaman penawarannya gitu. Ya, terus habis itu ini dia masuk ke formnya ini cuman ngisi semacam apa nama, nomor HP gitu, jadi nanti mau dihubungi gitu. Nah terus habis ini dia jadi WA gitu kan, jadi WA gitu. Nah setelah tak lihat dashboardnya itu ternyata dia di sini sudah ada eventnya. Di sini bener dia eventnya adalah lead ya, karena memang itu lead gitu kan. Tapi setelah tak bredel itu ada yang salah gitu loh. Ketika kita lihat di sini nggak ada pixelnya, eventnya pixelnya ada sorry, cuman eventnya di sini nggak ada gitu. Dan di sini dia juga di LP ini tidak dikategorikan sebagai halaman produk, jadi ini page view dengan. Nah berarti kan di sini ini page view gitu, page view inilah page view, ini page view gitu. Nah apa yang terjadi kalau di sini kan ini bisa kebaca ya, kalau di dashboard berarti di sini kebacanya adalah landing page view gitu. Nah setelah dia pindah ke sini nggak bisa dibaca karena apa? Ini sama gitu. Nah harap diingat-ingat ya teman-teman ya, ingat kembali kalau mungkin nonton ini udah tahu, page view itu kan dia ada di semua halaman website gitu ya. Jadi itu pixel umum gitu. Nah kalau kayak gini ini nggak bisa diukur. Jadi jomplang gitu. Jadi bukan jomplang lah. Jadi ini kesini nggak tahu gitu. Jadi ketika di dashboard munculnya cuma landing page view terus tiba-tiba lead. Padahal kita juga mau tracking yang di sini gitu. Ya, nah kalau kayak gini, ini akan apa? Menjadikan kalian dashboardnya itu nggak lengkap. Karena nggak lengkap ya nggak bisa tracking kan. Nah, oleh karena itu, kalau misal teman-teman kayak gini modelnya ya, form ini kan mirip seperti yang di atas ini ya. Aduh, ini kan mirip seperti yang di atas seperti ini ya. Nah, misal kayak gini, ini kalian bisa tambahkan ya. Misal pixelnya ini bisa checkout atau form gitu, silakan gitu. Intinya kalian menggunakan yang itu, kalian tahu kalau add to cart itu kan dia kan orang yang nambahin produk gitu. Kalau checkout dia tuh ya langsung istilahnya langsung ngeblast skip langsung ke checkout, itu normalnya itu ngisi form gitu ya. Jadi silakan mau pakai add to cart atau form itu monggo tuh. Yang jelas di sininya itu tolong dikasih event supaya bisa di tracking. Kalau nggak bisa di tracking ya berabe gitu ya. Jadi ini silakan dikasih gitu. Katakanlah ini jadi checkout gitulah ya, monggo gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah ini jadi checkout gitu ya. Ini tak centang gitu ya. Nah jebret. Nah ini yang benar gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Oke. Nah ini contoh yang aku temukan gitu ya. Mungkin di luar sana masih ada banyak ya contoh-contoh yang ngawur gitu, karena kalau ngawur ya nggak bisa dibaca datanya gitu. Oke, ada contoh satu lagi ya kita contoh sebelum kita akhiri video ini.
ini mohon maaf ya aku cuman pakai board ini supaya cepet aja daripada aku bikin apa presentasi itu pakai yang gambar-gambar itu terlalu lama ya. Nah ini contoh yang super waton ramu tuh guys ya, unbelievable lagi. Nah ini contoh ya, ini add terus habis itu ini dia masuk ke sini gitu kan. Nah karena saking dia malas mempelajari urutan pixel yang sudah disediakan oleh si Facebook gitu. BTW kalau mau tahu itu di mana, tinggal klik aja search namanya Facebook Pixel Standard Events. Nah, jadi kalian nggak perlu bayar Masta, di sini udah ada cuy. Nah di sini ya, ini kalian bisa silakan pelajari di sini, lalu gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi nggak perlu tanya Masta pun dari jawab di sini. Begitu. Balik lagi ke sini. Ya. Jadi yang pernah aku lihat yang ngawur banget itu adalah ketika mendaftar di landing page di sini, di landing page-nya itu percaya nggak percaya, di sini tuh sudah ada card-nya. Ya. Ini kan landing page ya. Kayak website yang dipilih dari landing page. Nah, di sini itu langsung card. Ya. Itu kan parah banget. Jadi itu ceritanya aku ada klien konsultasi, tak buka itu kan, loh ini kok cardnya bisa langsung banyak banget, udah ini kan aku skeptik gitu kan, mesti ada something wrong ini. Ternyata benar, setelah terbuka ternyata landing page-nya itu ketika dibuka di pixelnya ini kan, ketika aku lihat itu langsung card. Nah ini salah besar ya. Jadi kalau masih mendarat di LP itu masih belum ada aktivitas seperti itu ya. Itu card itu ketika calon customer kita itu nambah barang gitu ya, misalnya ya tambah keranjang gitulah, kalau kalian di marketplace pasti kan paham gitu ya. Jadi intinya card, checkout dan setelahnya itu digunakan ketika itu menandai event ya. Kalau kayak gini salah besar ya. Mungkin teman-teman kalau yang nonton ini kalau salah kayak gini ya silakan diperbaiki begitu. Nah, kenapa di sini aku nggak ngebahas yang standar gitu kan? Kalau yang standar itu ini sedikit aja. Standar itu kan biasanya kayak gini ya. Misalnya ini add, terus ini masuk ke landing page, terus ini biasanya di add to cart, terus habis ini dia masuk ke checkout, terus habis ini masuk ke purchase. Oke, gini ya. Nah ini memang udah standar banget gitu. Dan ini kalau orang yang udah ngerti ini, itu biasanya aku udah nggak perlu jelasin yang seperti ini lagi gitu. Ya karena mesti orang-orang kayak gini dia sudah mengerti funnel website yang sewajarnya gitu. Jadi kan ada iklan masuk ke landing page. Nah landing page-nya ini biasanya dia kalau memang di halaman produk, berarti dia munculnya adalah di view content gitu ya. View content. Terus habis itu masuk ke cart ya, berarti pixelnya cart, setelah itu masuk ke checkout, setelah itu ke purchase gitu. Mas kalau produknya cuma satu gimana? Ya nggak apa-apa kalau misalnya cuma satu ya. Kalau produknya cuma satu dari landing page ini kalian bisa langsung loncat ke mana? Checkout, itu bisa ya kalau memang produknya satu. Oke ya, itu untuk video kali ini di Facebook Ads Anti Dukun Series ya, tentang cara penempatan pixel yang salah. Contohnya seperti itu yang salah, karena kalau salah seperti kalian sudah tadi aku jelaskan ya, itu bisa berabe datanya, nggak jadi akurat kalau nanti kita buka dashboard. Padahal kita mau mengukur tuh sebagaimana kita mau mengukur sejauh mana nih landing page kita, penawaran kita, produk kita, seberapa menarik gitu. Kalau nggak bisa diukur karena datanya tadi amburadul, ya sia-sia iklannya gitu. Bisa aja profit, tapi kalian nggak tahu profitnya dari mana gitu. Nanti kalau kejadian nggak profit ya, kalian nggak bisa breakdown. Nah itu berarti gitu ya. Jadi silakan dipraktekkan buat teman-teman yang baru pertama kali tahu tentang ini gitu. Kalau yang mungkin sudah tahu tapi ada yang perlu diperbaiki, silakan lebih diperdalam lagi gitu ya. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Mungkin coba di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ini gitu ya, karena ini pemahaman yang cukup dalam. Oke, sebelum aku mengakhiri video ini ya, buat teman-teman yang suka bertanya, Mas apakah ada sesi konsultasi dengan Mas Musik? Ada ya, kalian bisa mendaftarkan melalui link di bawah ini gitu. Dan ini konsultasi ini tidak untuk teman-teman yang masih benar-benar fresh ngiklan gitu, enggak. Jadi ini khususkan untuk teman-teman yang sudah
ngiklan ya, setidaknya di budget sudah sampai juta-jutaan gitu, jadi sudah ngerti iklan conversion gitu, terus memang nggak diribetkan dengan hal-hal basic gitu. Kalau memang teman-teman sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan, silakan daftar aja di link ini ya gitu, atau aku juga cantumkan di description box di bawah begitu. Kalau misal penuh ya, karena memang biasanya penuh, silakan ngantri aja, karena kalau udah aku buka slotnya nanti sehari itu bisa langsung penuh begitu ya, kalau memang kalian mau mengikuti konsultasi gitu. Kalau nggak punya duit tapi butuh, gimana? Gampang, silakan nonton aja konten-konten difusi begitu ya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Nanti akan kita sambung di video yang berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off.